warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Ipanka dengan NIM 24110521243 dari kelas 3D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran di SD pada pertemuan ke-13 dan ke-14, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual dan internet dengan topik pembelajaran siklus hidup hewan. Judul materi pada video pembelajaran ini adalah Lira menjelajahi siklus hidup hewan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik memahami siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Tahukah kalian apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah sistem organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup terdiri dari 3 macam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk dapat bertahan hidup, makhluk hidup memiliki beberapa ciri utama. Ciri pertama adalah semua makhluk hidup itu bernapas, yaitu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Manusia dan hewan mamalia bernapas menggunakan paru-paru, ikan menggunakan insang, sedangkan tumbuhan bernapas melalui stomata. Ciri yang kedua yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan yang mengandung sebuah nutrisi akan dapat memberikan tenaga atau energi bagi tubuh. Makanan mengandung zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh kita. Makanan juga membantu dalam proses perbaikan dan mengganti sel yang rusak serta menjaga kesehatan. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Perkembangan manusia yang dimulai dari bayi tumbuh menjadi anak-anak lalu menjadi dewasa. Tumbuhan yang akan terus bertambah tinggi serta kemudian menghasilkan sebuah buah atau bunga. Ciri yang keempat yaitu semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia, misalnya kita bisa berjalan, berlari dan menari untuk berpindah tempat atau mengekspresikan diri. Hewan seperti kucing yang melompat, ikan yang berenang, dan burung yang terbang untuk mencari makanan. Tumbuhan pun bergerak, misalnya tanaman putri malu yang daunnya akan menutup saat kita sentuh. Ciri yang kelima yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang, yang artinya ia akan mampu merespon lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya, manusia yang merasa panas ataupun dingin, hewan yang lari saat dikejutkan, dan bunga mekar ketika terkena sinar matahari. Ciri yang keenam yaitu makhluk hidup yang berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan, baik melalui proses bertelur maupun melahirkan, sehingga keberlangsungan jenisnya tetap terjaga. Setelah memahami ciri-ciri makhluk hidup, selanjutnya, tahukah kalian apa itu siklus hidup hewan? Siklus hidup hewan adalah tahapan perubahan yang dialami oleh hewan sejak lahir, tumbuh, berkembang biak, hingga akhirnya mati. Setiap hewan memiliki siklus hidup yang berbeda-beda, tergantung pada jenisnya. Yang pertama, ada jenis siklus hidup hewan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan secara bertahap melalui 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Setiap fase memiliki bentuk fisik, perilaku, dan habitat yang sangat berbeda. Dan pada fase dewasa, hewan akan siap untuk berkembang biak kembali. Salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Siklus hidupnya dimulai dari yang pertama yaitu telur. Tahap awal siklus hidup kupu-kupu yang diletakkan di daun. Di dalam telur terjadi proses perkembangan sebelum menetas. Yang kedua yaitu larva atau ulat. Larva menetas dari telur dan berfungsi untuk makan serta tumbuh. Pada tahap ini ukuran tubuh ulat bertambah dengan cepat. Yang ketiga yaitu pupa atau kepompong. Pupa merupakan tahap perubahan bentuk di mana ulat berproses menjadi kupu-kupu di dalam kepompong. Dan yang keempat, kupu-kupu dewasa. Tahap akhir siklus hidup, kupu-kupu telah memiliki sayap sempurna dan mampu berkembang biak. Yang kedua, jenis siklus hidup hewan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk pada hewan yang tidak mengalami perubahan drastis antara bentuk muda dan bentuk dewasanya. Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Siklus hidupnya dimulai dari yang pertama yaitu telur. Telur merupakan tahap awal dalam siklus hidup belalang. Pada tahap ini, embrio berkembang di dalam telur hingga akhirnya menetas menjadi nimpa. Yang kedua yaitu nimpa. Nimpa adalah belalang muda yang menetas dari telur. Bentuk tubuhnya sudah menyerupai belalang dewasa, namun ukurannya masih kecil dan sayapnya belum berkembang sempurna. Dan yang ketiga, belalang dewasa. Belalang dewasa merupakan tahap akhir dalam siklus hidup belalang. Pada tahap ini, belalang telah memiliki bentuk tubuh yang sempurna dan mampu berkembang biak. Dan yang ketiga, jenis siklus hidup hewan ametamorfosis. Hewan yang mempunyai siklus hidup tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dari induknya. Siklus hidup tanpa metamorfosis melibatkan proses berkembang biak seperti beranak ataupun bertelur pada hewan. Salah satu contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam. Siklus hidupnya dimulai dari yang pertama yaitu telur, tahap awal siklus hidup ayam. Di dalam telur, embrio ayam berkembang hingga menetas. Yang kedua, anak ayam. Anak ayam menetas dari telur dan mulai belajar bergerak serta mencari makanan dengan bantuan induknya. Yang ketiga, ayam muda. Ayam muda mengalami pertumbuhan ukuran tubuh dan mulai berkembang bulu, namun belum siap berkembang biak.
Dan yang keempat, ayam dewasa, tahap akhir siklus hidup ayam. Ayam telah tumbuh sempurna dan mampu berkembang biak untuk menghasilkan telur kembali. Nah, selanjutnya bagaimana kita melestarikan hewan? Yang pertama, menjaga habitat alam. Yang kedua, tidak memburu hewan langka. Ketiga, mendukung program konservasi. Dan yang keempat, edukasi tentang pelestarian alam.